Kristen yang mengeluarkan buah adalah Kristen yang berdampak bagi orang banyak, berdampak bagi dunia, berdampak bagi kerajaan Allah. Topik hari ini yang saya bawa adalah hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah adalah keinginan Kristus dalam hidup kita. Karena hasil akhir dari pengiringan kita kepada Tuhan adalah buah. Dan buah itu tentunya harus dapat dinikmati. Buah yang dihasilkan adalah buah-buah yang harus dapat dinikmati. Baik pribadi, orang lain, amat terlebih Tuhan sendiri. Karena kalau buah yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita gagal dalam menghasilkan buah. Jadi pertanyaan dalam hidup ini, sudahkah kita berbuah? Adakah buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini? Dalam kebenaran firman Allah hari ini, saya akan memberikan dua hal untuk supaya hidup kita dapat berbuah atau dapat menghasilkan buah. Karena kekristenan identik dengan buah. Haleluya, puji Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, di sana ada dua hal penting yang bisa membuat kita dapat menghasilkan buah. Buah yang pertama yang harus kita lakukan, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati buah adalah ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama, untuk hidup kita bisa berbuah adalah kita harus bersih sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita harus bersih. Hidup kita harus dibersihkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mampu membersihkan kehidupan kita dari setiap kekotoran-kekotoran, dari setiap kenajisan-kenajisan. Firman Tuhanlah yang sanggup dan mampu untuk membersihkan setiap kehidupan kita. Pemazmur katakan dalam kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jelas di sana dikatakan dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup yang berbuah adalah hidup yang selalu dibersihkan dengan kebenaran firman Allah. Kalau hidup kita penuh dengan firman Allah, maka saya percaya, saya jaminkan hidup kita pasti akan berbuah. Dan buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa menghasilkan buah, ayatnya yang keempat dikatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, untuk kita bisa menghasilkan buah dalam hidup ini adalah kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tetap di dalam Tuhan. Tinggal artinya tidak berpindah, tinggal artinya menetap, tinggal artinya tidak bergeser. Posisi awal kita tetap, tidak mengalami perubahan tempat. Makanya firman Tuhan katakan dan ajarkan bagi kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tidak boleh tidak. Ini keharusan dalam setiap kehidupan kita. Ini ciri khas kita. Seorang Kristen yang harus tetap
tinggal di dalam Allah, menetap di dalam Allah, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang banyak, buah-buah yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi masalah. Banyak orang berkata saya Kristen, tetapi kekristenannya tidak dapat menghasilkan buah. Kekristenannya tidak dapat menjadi berkat. Kristen yang menghasilkan buah adalah Kristen yang menjadikan dirinya pribadi yang dapat menjadi berkat, yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Kalau hidup kita melakukan kedua hal ini, maka saya percaya engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menghasilkan buah. Dan buah-buah yang engkau hasilkan adalah buah-buah yang baik. Buah-buah yang engkau hasilkan adalah buah-buah yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ayat yang ke-7 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 ayat yang ke-7 ini dikatakan begini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ada jaminan orang yang tinggal dan menetap di dalam Tuhan. Kolose pasalnya yang kedua ayat 6 ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Kalau hidup kita dibangun, bertumbuh dan berakar di dalam Kristus, maka firman Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kita. Apa saja yang kamu minta di dalamku, kamu menerimanya. Apa saja yang engkau minta di dalam Kristus, kamu dapat menikmatinya. Inilah kualitas kehidupan kekristenan. Karena hidup kita harus menjadi berkat, harus menghasilkan buah.